Halo, semangat pagi. Apa kabar? Mudah-mudahan hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya. Ya, terima kasih teman-teman. Izinkan saya untuk sharing sedikit mengenai satu trik yang akan memudahkan kita dalam melakukan penjualan produk-produk Herbalife kita terutama ya. Di sini kita akan dibantu sangat-sangat terbantu sekali dengan menggunakan aplikasi yaitu aplikasi Sally teman-teman. Bentuk aplikasinya seperti ini yang ada hijau seperti ini ikonnya Sally ya. Nah, apa sih itu aplikasi Sally? Nah, jadi aplikasi ini akan sangat membantu kita dalam mempercepat proses pengetikan teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman kadang-kadang tuh ketemu sama customer baru misalkan kemudian pengen cepet ini apa namanya melakukan memperkenalkan produk kepada calon customer kita supaya mereka nggak lama nunggu. Jadi itu bisa kita gunakan aplikasi ini teman-teman. Nah misalkan ini kan ada apa namanya keyboard yang biasanya kita gunakan. Nah ini akan sedikit dimodifikasi teman-teman nanti. Nah bentuknya seperti ini. Tapi pastikan aplikasi ini sudah di-download ya teman-teman di Play Store ya untuk teman-teman yang menggunakan HP Android dan App Store bagi yang menggunakan iPhone ya. Nah, bentuk ikonnya seperti ini teman-teman ya. Pastikan sudah di-download. Nah, saya coba masukkan namanya Sally ya teman-temannya, bukan Sally. Nah, seperti ini. Karena saya sudah mendownload, jadi tinggal diupdate saja. Nah, kemudian setelah terinstall teman-teman, nanti teman-teman akan diarahkan untuk melakukan konfigurasi seperti ini ya. Nah, di sini sampai eh, nama toko, kemudian bagaimana proses pengiriman barangnya, terus kemana dikirim, kemudian bagaimana proses transaksinya teman-teman di sini, sampai total berapa yang akan dibayar oleh si customer tersebut ketika mereka menggunakan eh, apa namanya media ojol atau ekspedisi ya. Nah, seperti ini. Oke, buat teman-teman yang belum menginstal aplikasi Sally, nanti bisa diinstal aja ya di Play Store atau di App Store. Nah, karena saya sudah menginstal, saya hanya tinggal mengaktifkannya saja. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya. Ya, seperti ini. Nah, misalkan kita akan berjualan atau memperkenalkan produk kita kepada seseorang. Nah, tentunya kalau kita ketik ini seperti ini, misalnya shake itu manfaatnya. Nah, misalnya malah belibet ya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan aplikasi Sally itu, kita hanya mengatur sekali saja. Nah, saya coba perlihatkan bagaimana bentuknya. Kita masuk saja di menu pengaturan, teman-teman. Kemudian masuk di pengaturan tambahan. Nah, masuk di menu bahasa dan metode masukan ya, teman-teman ya. Nah, di sini eh, apa set default untuk keyboard kita, teman-teman. Tinggal kita pilih salah satu. Misalnya bahasa Indonesia dengan touchpad for Oppo atau Sally. Nah, karena saya ingin memperkenalkan Sally, jadi saya klik saja Sally. Nah, sekarang kita tinggal melihat apakah ada perubahan di sini, teman-teman. Kita masuk saja di menu WA. Nah, sekarang contoh saya punya customer nih. Nah, misalkan eh, halo Mbak Marini misalkan atau Assalamualaikum. Di sini sudah ada setnya. Jadi tinggal kita klik saja Assalamualaikum atau sapaan yang lain misalnya Assalamualaikum. Nah, seperti ini. Assalamualaikum, halo, ada yang bisa dibantu? Nah, seperti itu. Misalnya kita kirim nih, ya. Kemudian
si calon customer kita menjawab, "Ya, kabar saya baik." Misalkan seperti itu. Apakah misalkan pembicaraan itu mau dilanjutkan dengan tentang promo, misalnya, kemudian customernya menjawab, "Apa itu produk yang digunakan?" Misalnya, teman-teman hanya menambahkan sedikit gambar, misalkan gambar shake misalnya. Salah ya, shake. Ya, misalnya tambahkan gambar shake ya, seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian nanti tinggal ditambahkan saja misalnya manfaat shake apa. F1 shake. Nah, seperti ini. Kemudian misalnya alu misalnya. Tinggal diketik aja alu. Nah, seperti ini, maka akan langsung. Nah, kemudian misalnya energi, tinggal diketik aja seperti ini, energi langsung muncul, teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara menggunakan melakukan setting terlebih dahulu? Teman-teman, setelah terinstall nanti di sini akan muncul icon-icon yang seperti ini, teman-teman. Ya, misalnya untuk membuat invoice, misalnya seperti ini. Berapa sih harga barangnya? Nah, misalnya rinciannya tinggal ditambahkan di rincian produk. Produknya apa aja misalnya. Taruhlah F1 shake. Shake. Harganya berapa sih? 456 ribu ya. Kemudian klik centang, teman-teman ya. Centang aja gitu. Kemudian misalkan yang bersangkutan butuh alu, teman-teman, tinggal tambah lagi seperti ini. Ditambahkan lagi produknya, teman-teman, apa misalnya alu. Nah, misalnya harganya berapa? 441 ya. Tambahkan di keranjang. Kemudian dia butuh apa lagi nih? Dia butuh teh energi misalnya. Ya, harganya berapa? 296. Oke. Kalau sudah selesai tinggal diklik tanda centang seperti ini. Nah, sekarang harga totalnya sudah ada di samping kanan bawah. Nah, tinggal kita klik simpan dan totalkan, teman-teman ya. Simpan dan totalkan. Nah, setelah itu nanti kita ingin mereka melakukan pembayaran kemana, misalnya menggunakan metode pembayaran transfer. Kita tinggal klik saja di sini. Nah, kemudian buatkan invoice, teman-teman ya. Ya, tinggal kita buatkan invoice seperti ini. Kita tunggu sejenak sampai prosesnya berjalan ya. Selesai dilakukan. Nah, untuk setting konfigurasinya ini biasanya misalkan rekening bank, kemudian alamat kita, itu biasanya ada di awal, teman-teman. Nah, pada saat kita sudah menginstal aplikasi Sally, dia akan muncul di awal kita membuka itu akan dikonfigurasi ya. Nah, setelah itu nanti kita tinggal masukkan misalkan mulai dari nama toko kita, misalnya seperti saya nih, Klub Batuta misalnya. Kemudian nomor rekening kita dan lain sebagainya. Waduh, kok lama ya. Oke, kita next aja ya. Nah, kemudian cek ongkir, teman-teman. Ada aplikasi ada menu cek ongkir ya. Nah, sekarang pada saat kita mengklik cek ongkir itu, kita tinggal pilih nih. Nah, seperti ini. Misalnya asal pengirimannya dari rumah teman-teman tentunya ya. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian tujuannya kemana? Misalnya ke Mataram ya. Ke Mataram, nanti secara otomatis kita langsung terhubung dengan map ya, teman-teman. Nah, nanti di sana akan memberikan option kita mau pakai jasa JNE kah atau JNT kah, kemudian apa namanya, ekspedisi-ekspedisi yang lain seperti pos dan lain sebagainya. Nah, nanti di sana setelah
ketahuan berapa jarak yang akan ditempuh untuk mengantarkan barang itu, barulah terlihat berapa sih ongkos pengirimannya ya teman-teman dari ekspedisi itu. Ya, mungkin gangguan sinyal ya di saya. Oke, kita next aja. Kita close aja yang ini. Jadi teman-teman paham kan maksud saya? Kemudian kita next aja. Kemudian di menu auto text ya teman-teman. Nah, menu auto text inilah teman-teman bisa setting misalkan percakapannya seperti apa misalnya. Kalau misalnya mau order, format ordernya begini. Nah, misalnya ini. Misalnya saya tadi ketik alu, kemudian shake, energi, itu diketik dulu terlebih dahulu gini. Seperti ini ya teman-teman ya. Misalnya jadi nanti keywordnya apa, misalnya saya sapa misalnya. Ini apa namanya, setelah saya klik sapa ini, oh ternyata sudah saya setting assalamualaikum, halo, ada yang bisa dibantu. Nah seperti itu. Nanti pada saat teman-teman mulai melakukan interaksi dengan setiap customer ya teman-teman, tinggal di ini aja dimasukin keywordnya gitu. Misalnya untuk rekening saya ketik aja rek gitu ya. Nah, nanti akan secara otomatis silahkan transfer rekening. Nah, seperti itu. Namun, seperti yang saya sampaikan tadi, ini juga harus disetting terlebih dahulu ya teman-teman. Disettingnya seperti apa sih? Nah, teman-teman tinggal menambahkan seperti ini. Ada kata-kata tambah auto text ya teman-teman. Nah, seperti ini. Shortcutnya apa? Misalkan apa ya, misalnya selamat pagi misalnya ya, disingkat aja sel. Nah misalnya seperti ini. Kemudian salah ya, coba saya singkat sem misalnya, sem ya, sem ya. Kemudian saya berikan narasi sedikit, semangat pagi misalnya. Semangat pagi, apa kabar? Ya. Sambil dikasih misalnya icon seperti ini. Sorry. Sorry. Sorry, agak-agak error ya. Nah, seperti ini teman-teman. Oh ya, seperti itu. Dan setelah selesai tinggal diklik tanda centang ini ya. Oke. Nah, setelah itu simpan percakapan ini atau narasi ini dengan mengklik tombol tambah auto text teman-teman ya. Tambah auto text. Ya, seperti itu ya kira-kira. Nah, nanti secara otomatis teman-teman akan menemukan kata-kata yang teman-teman ingin sampaikan kepada semua customer gitu, pada customernya teman-teman. Nah, berhubung jaringannya agak sibuk, jadi kita ini aja. Nah, kalau di transaksi pending ini butuh sinyal ya teman-teman ya, butuh koneksi internet. Nah, nanti teman-teman bisa apa namanya, utak-atik sendirilah ya. Yang jelas itu sudah secara umum sudah saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya buat kita semua. Oh ya, untuk stop dari Sally ini, artinya untuk mengakhiri ini, teman-teman bisa mengaktifkannya itu pada saat diinginkan ya. Tinggal ditahan aja di bagian spasi teman-teman seperti ini ya. Nah, kemudian kembalikan ke bahasa Indonesia ya, seperti ini ya. Maka nanti akan kembali teman-teman seperti sedia kala. Nah, ketika teman-teman ingin mengaktifkannya kembali, bisa mengklik lagi tombol spasi atau masuk di menu pengaturan yang tadi teman-teman. Ya, misalnya gini. Masuk di menu pengaturan, menu tambahan, bahasa dan metode masukkan,
Nah, di sini tinggal dipilih seperti apa papan keyboardnya ya. Keyboardnya seperti apa nanti. Oke, cukup sekian dulu ya dari saya sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua bisa closing eh, dan apa ya, mudah-mudahan kita semuanya sukses. Oke, terima kasih sudah menyaksikan sharing dari saya. Eh, Sampai ketemu lagi di sharing-sharing berikutnya. Bye bye.